Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponen, di mana video yang sebelumnya kita sudah mempelajari materi prasyarat untuk materi ini, yaitu tentang eksponen itu sendiri. Kita sudah bahas sifat-sifatnya, kemudian kita bahas bagaimana penggunaan sifat-sifatnya dalam soal-soal eksponen. Dan kita lanjut hari ini, kita bahas tentang persamaan eksponen. Tetapi tetap kamu perhatikan lagi, tonton lagi ya video yang sebelumnya sehingga kamu lebih paham lagi tentang sifat-sifat eksponen ya. Untuk persamaan eksponen ini ada beberapa bentuk. Untuk pertemuan ini saya membahas dua bentuk dulu ya. Next kita akan membahas bentuk-bentuk yang lain. Untuk bentuk yang pertama adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Di sini m itu adalah konstanta. A itu juga konstanta ya. M ini konstanta yang lain. A itu juga disebut apa? Basis atau bilangan pokok. Jadi kalau ada bentuk A pangkat fx kemudian A pangkat m, di mana A di sini sama dengan A di sini berarti basisnya sama, maka bisa kita gunakan fx itu sama dengan si m ya, basis atau bilangan pokok ya, sama ya. Jadi kalau basisnya sama, saya ulangi lagi, kalau basisnya sama, yang ini pangkatnya fungsi, bisa fungsi linear atau fungsi kuadrat, di sini m sebuah konstanta, maka kita bisa simpulkan si fx itu sama dengan m. Dengan syarat ya, ada syarat ketentuannya bahwa a itu basisnya itu harus lebih besar dari 0. Artinya bilangan positif. Kenapa dia harus positif? Ketika nanti A-nya bilangan negatif, maka dia tidak konsisten. Misalnya A itu minus 1. Ketika minus 1 dipangkatkan dengan genap, maka dia menghasilkan hasil yang positif. Tetapi ketika dia minus 1 nanti kamu pangkatkan dengan ganjil, maka dia tetap bernilai minus 1. Jadi tidak konsisten dia. Kemudian syaratnya adalah A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Kenapa basisnya tidak boleh sama dengan 1? Kalau basisnya 1 ya podo wae, hasilnya juga tetap 1 ya. Oke, inilah syarat dan ketentuan untuk bentuk yang pertama. Kita masuk saja ke contoh soalnya ya. Contoh yang pertama. Contoh 1, misalkan 2 pangkat x tambah 2 ya. Di sini saya buat 2 pangkat minus 2 ya. Jadi basisnya sudah sama gitu. Ini satu fungsi, ini satu konstanta atau bilangan. Karena basisnya sudah sama, bisalah kita ambil tambah 2 itu sama dengan minus 2. Ya. Maka x sama dengan minus 2, pindah dia, berubah tanda jadi minus 2. Maka x minus 2 dikurang 2 jadinya minus 4. Diperolehlah nilai x untuk persamaan ini adalah minus 4. Ini masih yang sederhana ya. Kita masuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, misalnya 9 dipangkat x tambah 1, kemudian ini ada 81. Ya. Ini soal yang kita nggak tahu basisnya sama atau tidak. Sedangkan syarat penggunaannya ini berlaku kalau basisnya sama. Benar nggak 9 dengan 81 ini bisa kita samakan basisnya? Oke, sebelum kita mengarah ke situ, saya kasih tips ya, agar kalian bisa lebih tahu kira-kira ini bisa nggak ya disamakan basisnya ya. Oke, misalnya ada 2, kemudian ada 4, ada 8, ada 16, ada 32, bla 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 selanjutnya. Kemudian di sini ada 3, ada 9, ada 27 dan ada 81 ya. 2 itu adalah 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, kemudian 32 itu 2 pangkat 5, 3 itu adalah 3 pangkat 1, 9 itu 3 pangkat 2, 27 itu 3 pangkat 3, dan 81 itu 3 pangkat 4, dan selanjutnya bla 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 bla. Jadi kamu langsung bisa tahu ketika nanti 2 dengan 16, oh ternyata bisa mereka disamakan basisnya. Ketika 3 ketemu dengan 27, oh ternyata mereka bisa disamakan basisnya ya. Maka 9 dengan 81 ternyata bisa kita samakan basisnya dengan 3 bilangan pokoknya. Oke, saya jawab ya, jadinya 9 itu saya ubah menjadi 3 pangkat 2, kemudian pangkat x tambah 1, kemudian 81 itu adalah 3 pangkat 4.
Kita pergunakan sifat eksponen, kita kalikan secara merata dan adil, seadil-adilnya ya. Jadinya 3, 2 kali X, 2X, 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 4. Basisnya sudah sama, maka bisa kita simpulkan bahwa 2X tambah 2 itu sama dengan 4. Maka 2X, 2-nya sudah berpindah ya, berarti 4 dikurang 2. Dari sini dapat 2X-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan 2 per 2 itu 1. So, X yang memenuhi untuk persamaan ini adalah X sama dengan 1. Semoga dipahami. Kita masuk contoh yang ketiga. Akar 8 pangkat X tambah 1 sama dengan 1 per 16. Di sini tidak kita temukan basis yang sama, tetapi kan kita langsung ting 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 ketika kita menemukan angka 8 dan 16. Basisnya bisa kita ubah menjadi 2, ya kan? Berarti ini jadinya akar ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3, betul? X tambah 1, kemudian 16 itu berapa? 2 pangkat 4, berarti 1 per 2 pangkat 4. Kita kalikan ke dalam jadinya 2 pangkat 3X, ya, ingat adil ketika mengalihkan ya. 3 kali X 3X, 3 kali 1 3, berarti tambah 3. Nah, di sifat yang terakhir, sifat penggunaan eksponen ketika dia bentuknya akar, maka dia pangkat separ ya, setengah. Ini ada angka ya, ketika di akar dia tidak tertulis berarti dia ada angka 2, maka pangkatnya setengah. That's right? Oke. Kemudian ingat sifat yang ini, bahwa A pangkat minus M, dia bisa dipositifkan menjadi 1 per A pangkat M. Begitu juga sebaliknya. Maka saya harus naikkan dia ke atas menjadi 2 pangkat minus 4. Ya. Kemudian setelah ini kita kalikan lagi. 3X tambah 3, ini jadi penyebutnya 2 karena dikali dengan setengah. Kemudian ini sama dengan 2 pangkat minus 4. Basisnya sudah sama. Alhamdulillah, ketika basisnya sudah sama, kita pergunakan ketentuan yang tadi, bisa kita ambillah kedua pangkat ini. Berarti dia 3X ditambah 3 per 2 itu sama dengan minus 4 kali silang, jadi 3X tambah 3 ini sama dengan, ini dikali ya, dikali silang namanya, berarti minus 8 kan, minus 4 dikali 2 berarti 3X sama dengan minus 8 positif pindah nak ya, dikurang 3. Jadi 3X sama dengan minus 11, X sama dengan minus 11 per 3. Jadi yang memenuhi untuk persamaan eksponen ini adalah X sama dengan min 11 per 3 ya. Kita masuk ke contoh yang pertama, contoh 1 ya. Saya kasih contoh 2 pangkat 2X kurang 7 ya sama dengan 8 pangkat 1 dikurang X. Ingat ya, 2 dengan 8 pasti bisa kita temukan basisnya ya. Yang paling sederhana adalah basisnya itu 2. Jadi 2 ini tetap 2X kurang 1, kemudian 8 ini kamu ubah menjadi 2 pangkat 3 1 kurang X ya. Kemudian 2 pangkat 2X kurang 1 kalikan, kamu harus benar-benar adil untuk mengalikannya. Jangan melupakan satu suku untuk kamu kalikan ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 1 3, 3 dikali minus X minus 3X. Sampai sini kamu paham? Oke, ketika basisnya sudah sama, kita ambillah pangkatnya. Jadi 2X kurang 1 sama dengan 3 dikurang 3X. Kamu gabungkan yang variabelnya sama, konstanta dengan konstanta, variabel dengan variabel. Oke, kalau saya pindahkan jadinya 2X, ini kan negatif ya, pindahnya jadi 3X. Saya gabungkan karena sama-sama mengandung unsur variabel X. Sedangkan 1 kan itu berupa konstanta, maka kita gabungkan dengan konstanta juga ya. 3 minus 1 jadinya tambah 1, 2X tambah 3X berapa? Ini 5X, 3 tambah 1 berapa? 4, maka X itu adalah 4 per 5. Yang memenuhi untuk persamaan ini X sama dengan 4 per 5. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua.
Contoh kedua, kalau tadi ini contohnya adalah fungsi linier, kali ini saya bawa contoh ke fungsi yang kuadrat, artinya dia berpangkat fungsi kuadrat ya. 2 pangkat x kuadrat ya, dikurang 2x ditambah 1, itu sama dengan 2 ya. X dikurang 1. Oke. Ini sudah pangkatnya dia fungsi kuadrat. Kalau tadi kan dia bersama-sama pangkatnya fungsi linier. Kalau ini satu fungsi kuadrat, satu fungsi linier. Kalau sudah fungsi kuadrat, nanti pasti penyelesaian dengan cara memfaktorkan. Harus ingat, kamu sudah mempelajarinya di SMP, bagaimana cara memfaktorkan. Nah, di sini akan diuji lagi pengetahuan kamu tentang persamaan kuadrat. Oke, ini kebetulan sudah langsung sama ya basisnya, sama-sama basisnya pangkat 2, maka langsung bisa saya ambil. X kuadrat dikurang 2x tambah 1, ini sama dengan x kurang 1 ya. Oke, saya pindahkan yang ruas kanan itu ke ruas kiri, jadinya x kuadrat dikurang 2x ditambah 1, ini jadi kurang x, ini jadi tambah 1, maka ruas kanan sama dengan 0 ya. Jadinya x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana cara memfaktorkannya? Kalau kamu sudah mempelajarinya di SMP cara memfaktorkan, saya akan mengajarkan cara memfaktorkan yang lebih sederhana dan lebih bisa mudah dipahami ya. Saya kasih kata kuncinya. Misalnya ini dia, ada ax kuadrat ya, tambah bx tambah c sama dengan 0 ya. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini berlaku rumusnya kalau a-nya itu sama dengan 1 ya. Kalau a-nya, si A itu siapa? Itu adalah koefisien dari X kuadratnya. Kalau dia tidak nilainya 1, maka tidak bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi nanti ini ada faktornya menghasilkan P dan Q ya. Kalau A-nya sudah 1, jadi P tambah Q itu nanti nilainya si B ya. Kemudian P kali Q itu nilainya si C. Sehingga nanti pemfaktorannya menjadi X tambah P dikali X tambah Q. Itu dia. Jadi kita selidiki di sini. Di sini A-nya berapa? Di sini ada angka yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan ya. Ini berarti A-nya sama dengan 1. B-nya berapa? B itu adalah yang menyertai si variabel X. Berarti B-nya minus 3. C-nya berapa? C-nya konstanta tanpa ada variabel. Berarti C-nya sama dengan 2. Karena A-nya sudah sama dengan 1, kita harus berpikir ada 2 bilangan. Si P dan Q ini adalah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya si B. Berarti ada 2 bilangan ya, yang dijumlahkan hasilnya minus 3. P tambah Q sama dengan B. Maka 2 bilangan yang sama juga, jika dikalikan hasilnya adalah si C. Hasilnya 2. Ya, harus berpikir nih, berapa bilangan yang jika dijumlahkan dia minus 3 dikalikan dia 2. Berapa itu? Hasil jumlahnya minus 3 berarti di sini minus 2. Di sini minus 1. Minus 2. Minus 1. Kita cek. Minus 2 dikali minus 1. Minus 2 ditambah minus 1. Minus 3. Minus 2 dikali minus 1. 2. Tepat nggak? Tepat. Ketika kita sudah menemukan angkanya, berarti dapatlah si P-nya itu minus 2 dan si Q-nya adalah minus 1. Sehingga faktornya adalah, karena di sini 2-nya negatif berarti X kurang 2. Karena di sini min 1-nya negatif berarti X kurang 1 sama dengan 0. Diperoleh X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 1 sama dengan 0. Dapatlah ini sama dengan X2 atau X sama dengan 1. Sehingga nilai X yang memenuhi untuk persamaan eksponen ini adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Atau saya buat ya, maka yang memenuhi X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Cukup sekian, semoga mudah dipahami. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.